Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya tak memandang sebelah mata surat penangkapan dari Mahkamah Internasional atau ICC terhadap dirinya. Pasalnya, demi menghindari penangkapan oleh ICC, Netanyahu dikabarkan rela tidak melakukan transit di Eropa dalam rencana perjalanannya ke Amerika Serikat. Perintah penangkapan oleh ICC nampaknya memang bukan isapan jempol. Mengingat Mahkamah Internasional ini juga pernah menangkap Panglima Militer Kongo Thomas Lubanga. Perintah penangkapan Netanyahu pertama kali tersuar pada 21 Mei 2024. Saat itu, Jaksa Mahkamah Internasional Karim Khan mengajukan surat penangkapan tak hanya kepada Netanyahu, namun juga Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Para pemimpin Hamas yaitu Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, dan Muhammad Deif juga tak lepas dari perintah penangkapan ICC. ICC menilai Netanyahu sangat layak untuk ditangkap dan diadili atas dosanya melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Adapun ICC menjatuhkan status buron terhadap Netanyahu atas sejumlah dugaan kejahatan yang ia lakukan. Pertama adalah pemusnahan dan pembunuhan terhadap warga sipil melalui penyerangan serta penganiayaan. Dan kedua adalah memblokade Gaza sehingga menimbulkan kelaparan. Netanyahu, Gallant, dan Amerika Serikat pun menanggapi surat penangkapan itu dengan amarah dan memilih untuk tidak mengakuinya. Meski tak mengakui surat penangkapan oleh ICC, namun Netanyahu nampaknya juga tak ingin mengambil resiko. Pasalnya, pada 24 Juli 2024, Netanyahu sejatinya berencana melakukan penerbangan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden dan para anggota Kongres. Dalam penerbangan dari Israel ke Amerika Serikat, pesawat Wing of Zion yang ditumpangi Netanyahu seharusnya melakukan transit di Eropa terlebih dahulu. Namun, karena kekhawatiran akan adanya penangkapan terhadap Netanyahu oleh ICC, pihak Israel pun sempat berencana untuk melakukan transit di Republik Ceko atau Hongaria. Pasalnya, kedua negara itu juga disebut tak mengakui perintah penangkapan ICC dan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel. Namun, juntrungnya kantor Netanyahu memutuskan untuk tidak transit dan melakukan penerbangan langsung dari Israel ke Amerika Serikat dengan syarat dibatasinya penumpang pesawat. Sebelum memasuki lebih dalam mengenai kewenangan Mahkamah Internasional menangkap Netanyahu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan badan internasional ini. ICC adalah badan internasional independen yang berdiri pada tahun 2002 dan tak berafiliasi dengan PBB atau lembaga internasional lainnya. Keputusannya pun bersifat mengikat. Pada tahun 2006, Mahkamah Pidana Internasional bahkan pernah menangkap mantan Panglima Militer Kongo, Thomas Lubanga, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kongo. Dalam perlawanannya, Lubanga terbukti banyak membunuh anak-anak dan memaksa mereka untuk mengangkat senjata. Pada tahun 2023 pun, ICC kembali mengeluarkan surat penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Imbasnya, Putin jadi tidak bisa melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara dengan bebas. Hingga akhirnya pada tahun 2024, surat penangkapan dikeluarkan kepada Netanyahu, Yoav Gallant, dan para pemimpin Hamas. Pertanyaan selanjutnya, apa dasar hukumnya?
Dasar hukum penangkapan oleh Mahkamah Internasional disusun dalam Statuta Roma tahun 1998 yang khusus menangani kasus genosida. Dalam Statuta Roma dijelaskan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk menindak kejahatan kemanusiaan. Syaratnya, pertama, tindakan kejahatan dilakukan oleh negara peserta Statuta Roma. Kedua, kejahatan dilakukan di negara peserta Statuta Roma. Dan ketiga, kewenangan ICC juga berlaku pada negara non-anggota yang mengakui yurisdiksi mahkamah. Memang, Israel tidak termasuk dalam anggota Statuta Roma dan juga tak mengakui Mahkamah Internasional. Namun, Palestina sendiri merupakan wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin pun berpendapat melalui semua dasar hukum itu, maka penangkapan Netanyahu oleh ICC bisa dianggap sah. Pasalnya, pada 1 Januari 2015 pun, Palestina pernah mendeklarasikan pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional di wilayahnya. Walau memang konsekuensinya, Palestina tak bisa mengajukan protes atas perintah penangkapan 3 pemimpin Hamas. Kejahatan bertubi-tubi yang dilakukan Israel terhadap Palestina kini tak hanya menjadi urusan Palestina, namun hampir semua negara di dunia. Pasalnya, tak hanya melalui penangkapan ICC, upaya melahirkan keadilan terhadap Palestina pun juga berulang kali dilakukan. Mulai dari upaya menjadikan Palestina menjadi anggota PBB, hingga suara-suara yang mendukung terwujudnya solusi 2 negara demi kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Apapun hasil drama politik global, tentu banyak pihak berharap keadilan bisa segera ditegakkan dan tindak kejahatan kemanusiaan bisa dihapuskan dari muka bumi.